Sebelumnya, perkenalkan saya Marcella sebagai pembicara dan pemateri yang bakal jelasin tentang angka kematian neonatal atau AKN. Yuk, simak videonya sampai habis. Pada tampilan pertama, di sini ada tujuan pemaparan dengan 4 poin. Yang pertama, menjelaskan pola kematian neonatal. Kedua, menganalisis faktor risiko utama. Ketiga, menyampaikan data dan tren. Yang terakhir, keempat, menyimpulkan intervensi berbasis bukti. Pada gambar berikutnya, di sini ada definisi neonatal. Neonatal adalah periode kehidupan bayi yang berlangsung sejak lahir hingga usia 28 hari pertama. Periode neonatal dibagi menjadi dua. Yang pertama dini, usia 0-7 hari, sedangkan usia lanjut 8-8 hari. Masalah kesehatan yang terjadi pada masa neonatal seringkali berkaitan dengan kondisi saat kehamilan persalinan dan perawatan segera setelah lahir. Yang berikutnya, di sini ada definisi kematian neonatal. Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi sejak lahir hingga usia 28 hari pertama kehidupan. Masa ini merupakan periode yang sangat kritis karena bayi sedang beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim dan rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Penyebab utama kematian pada periode ini umumnya berkaitan dengan kondisi selama kehamilan. Selanjutnya, kita akan melihat indikator kematian. Angka kematian neonatal atau AKN. Indikator kematian yang umum digunakan dalam bidang kesehatan masyarakat adalah angka kematian, mortality rate. Salah satu indikator penting adalah angka kematian neonatal, yaitu jumlah kematian bayi usia 0-28 hari per 1000 kelahiran hidup dalam satu periode tertentu. Di sini kita bisa melihat data global menurut World Health Organization, angka kematian global. Ada beberapa negara yang menjadi data tertinggi, dengan negara Myanmar sebagai negara yang paling tinggi dengan AKN 28,37%, sampai dengan Filipina dengan angka terendah 14,91%. Berdasarkan data dari UNICEF. Di sini kita bisa melihat data Indonesia, angka kematian neonatal menunjukkan jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup. Yang tertera pada tabel ini menunjukkan bahwa Papua menjadi angka kematian neonatal paling tinggi dengan angka 49,04 dan yang paling rendah adalah Provinsi Bali dengan angka 7,67. Penyebab utamanya adalah 1. Prematur, 2. Asfiksia lahir, 3. Infeksi, 4. Bayi berat lahir rendah, 5. Kelainan bawaan. Faktor-faktor ini umumnya terjadi segera setelah kelahiran dan memerlukan penanganan cepat untuk mencegah kematian. Pada materi berikutnya, di sini ada faktor risiko ibu. Yang pertama, usia ibu terlalu muda atau lanjut. Kedua, status gizi buruk. Ketiga, riwayat kehamilan berisiko. 4. Akses terbatas ke layanan ANC dan PNC. Faktor risiko pada ibu yang dapat meningkatkan kematian neonatal meliputi usia muda, serta keterbatasan akses ke layanan neonatal. Selanjutnya, faktor risiko pada bayi. Yang menjadi poin pertama adalah lahir prematur, kedua, berat lahir rendah, ketiga, infeksi neonatal, keempat, tidak mendapat IMD atau ASI awal.
Faktor resiko pada bayi antara lain lahir prematur yang meningkatkan kerentanan terhadap komplikasi, berat lahir rendah yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang, infeksi neonatal yang beresiko fatal jika tidak ditangani segera, serta tidak mendapat IMD dan ASI awal yang dapat menghambat pembentukan imun dan ikatan ibu bayi. Dari faktor lingkungan, ada 4 poin penting. Yang pertama, fasilitas kesehatan tidak memadai. Di sini juga ada pola epidemiologi. Ada 3 poin penting. Yang pertama, kematian terbanyak di mana hari pertama kehidupan. Poin kedua, pola distribusi tinggi di daerah terpencil. Yang ketiga, terkait erat dengan pelayanan saat persalinan. Pola epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit dalam suatu populasi dengan memperhatikan waktu, tempat, dan kelompok. Di sini kita juga bisa melihat distribusi umur. Hari yang ke-1, resiko tertinggi. Hari yang kedua hingga hari ke-7, resiko menurun. Yang terakhir, hari ke-8 sampai 28 hari, resiko masih ada, terutama infeksi. Di sini juga ada distribusi wilayah. Poin pertama, Papua dan Nusa Tenggara Timur dengan angka kematian neonatal tertinggi. Yang kedua, akses layanan terbatas. Ketiga, tingkat pendidikan ibu rendah. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kita akan melihat perbedaan urban dan rural. Urban, akses lebih baik, angka kematian neonatal lebih rendah. Sedangkan rural, keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Di video berikutnya, ada juga kesenjangan sosial. Yang pertama, pendapatan rendah dengan resiko lebih tinggi. Yang kedua, asuransi kesehatan tidak merata. Yang ketiga, ketimpangan layanan dasar. Kesenjangan sosial berkontribusi besar terhadap perbedaan status kesehatan di masyarakat. Pendapatan rendah seringkali dikaitkan dengan resiko kesehatan yang lebih tinggi karena keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, distribusi asuransi kesehatan yang tidak merata membuat sebagian masyarakat tidak terlindungi secara finansial saat membutuhkan pelayanan medis. Pada upaya kesenjangan pertama, prakelahiran. Upaya mengurangi kesenjangan pada masa prakelahiran dilakukan melalui ANC, antenatal care, lengkap minimal 6 kali selama kehamilan untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Selain itu, perbaikan gizi ibu hamil melalui edukasi dan pemberian suplemen gizi bertujuan untuk menunjang kesehatan ibu serta mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Upaya kesenjangan kedua, saat kelahiran. Upaya mengurangi kesenjangan saat kelahiran dilakukan dengan memastikan persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih untuk menjamin proses yang aman bagi ibu dan bayi. Selain itu, pencegahan hipotermia dilakukan segera setelah lahir dengan menjaga kehangatan tubuh bayi melalui pengeringan, kontak kulit dengan ibu, dan pemberian pakaian atau selimut hangat.
Pada upaya kesenjangan ketiga, pasca kelahiran. Upaya pasca kelahiran meliputi inisiasi menyusu dini atau IMD untuk membentuk ikatan awal ibu dan bayi serta meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang dilakukan untuk mencegah penyakit dan memastikan perkembangan bayi sesuai tahap usia. Saya sedikit tertarik dengan salah satu problematika, yaitu angka kematian ibu dan bayi. Ya dok, itu seperti apa ya dok? Karena ini jujur saya bukan dari orang kesehatan, jadi kayak angka ibu dan bayi memang tinggi ya gitu. Jadi saya selalu tertarik ngomongin masalah angka kematian ibu ini karena memang passion saya juga di situ. Kalau kita ngomong angka kematian ibu itu tinggi banget, Mbak. Standar dari Survey Development Goals itu minimal itu berapa ya? Kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara kita tahun 2019 kemarin 305 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi masih jauh sekali begitu. Nah, jadi saya sendiri percaya ibu yang sehat itu mencerminkan bangsa yang sehat, bangsa yang maju. Jadi kalau ibu-ibu hamilnya itu sehat semua, bangsa kita ini pun semakin maju. Makanya ketika pemerintah kita pun nomor satunya adalah tentang mengentaskan masalah angka kematian itu suatu memang yang benar-benar harus diapresiasi sekali gitu. Dan kebetulan Rumah Sakit Apung Nusantara 2 ini di proyeknya yang sekarang ini, selain pelayanan kuratif tadi yang operasi pengobatan pasien umum, kita juga punya program promotif preventif tentang antenatal care, tentang kesehatan ibu hamil. Jadi kita pun bersama-sama pemerintah berusaha untuk mengedukasi tentang kesehatan ini, karena sekarang banyak orang lebih fokusnya ke kuratif, padahal dari yang dicanangkan oleh kementerian Pembahasan selanjutnya, di sini ada intervensi berbasis masyarakat. Yang pertama, Kader Posyandu. Kedua, puskesmas keliling. Tiga, edukasi ibu dan keluarga. Pemerintah melakukan program dengan 3 poin. Yang pertama, program 1000 HPK. Yang kedua, si jari emas. Yang ketiga, rujukan maternal dan neonatal terpadu. Program pemerintah meliputi 1000 HPK untuk mendukung tumbuh kembang sejak dini, si jari emas untuk mempercepat rujukan kegawat daruratan ibu dan bayi, serta rujukan maternal, neonatal terpadu guna memastikan layanan kesehatan ibu dan bayi. Kesehatan ibu dan anak merupakan aspek vital dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena masa awal kehidupan adalah fondasi bagi perkembangan fisik dan mental di masa depan. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan program komunitas serta posyandu dan kelas ibu hamil untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesadaran keluarga. Penting pula adanya dukungan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk subsidi layanan kesehatan, pemerataan distribusi tenaga medis, serta integrasi data kesehatan ibu dan anak untuk perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Upaya kolektif ini diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sampai akhirnya pas 1 tahun baru kelihatan gejalanya, taunya IQ-nya udah jongkok. Banyak gencar kampanye tuh stunting. Jadi seringkali orang tua tuh fokusnya berat badan, terus padahal ada aspek lain yang juga penting untuk anaknya. Nah, ternyata perkembangan secara keseluruhan yang paling maju adalah anak-anak yang mainannya adalah membaca dan mainan tradisional. Aturan aktivitas harian itu juga sangat penting. Anak yang mempunyai rutinitas dari bayi, mereka lebih tidak mudah tantrum, Prof. Kasus-kasus yang biasanya terjadi kematian itu sekarang sudah memang menurun untuk yang puskesmas. Makanya ini kita kembangkan ke puskesmas yang
yang lain supaya kematian itu di kabupaten itu bisa menurun keseluruhan, karena kan 8 puskesmas itu tidak bisa mewakili dari 23 puskesmas, makanya kita kembangkan. Khusus yang 8 itu sudah berkurang kematiannya. Timnya itu sudah solid, sudah tahu apa yang dia lakukan, sehingga masih tidak terlalu melayani. Begitu juga dengan tim hijau yang sangat bagusnya, sangat kuatnya, dengan si jari emasnya itu, dia mengkomunikasikan ke rumah sakit. Pada saat mau dirujuk, rumah sakit sudah tahu apa pasien yang akan dirujuk. Rumah sakit juga sudah siap. Upaya penurunan angka stunting dan kematian maternal neonatal perlu dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan, sebagai fondasi penting masa depan anak. Melalui inovasi seperti sistem rujukan integrasi si jari manis yang diakui para bidan. Kematian neonatal dapat dicegah dengan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor. Masalah ini bersifat multifaktor, sehingga butuh kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan pemerintah. Pesan utama, fokus pada perawatan ibu dan bayi. Layanan kesehatan merata, setiap bayi berhak hidup sehat. Fokus pada perawatan ibu dan bayi sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang optimal sejak dini, dengan layanan kesehatan yang merata. Kesehatan ibu dan bayi dapat mengakses layanan yang dibutuhkan tanpa hambatan. Setiap bayi memiliki hak untuk hidup sehat, sehingga dukungan penuh dari sistem kesehatan menjadi kunci